Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya, Siti Fitriani Saleh, dalam series Belajar Matematika bersama Pak Abdul dan Bu Siti. Kali ini kita akan mengulas tentang karakteristik matematika. Tujuannya agar kita dapat mengetahui karakteristik matematika, contoh dan implikasinya pada pembelajaran matematika. Baik, sebelumnya kita lihat pernyataan Prof. Sujadi dalam bukunya Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia bahwa tidak terdapat definisi tunggal tentang matematika yang disepakati. Akan tetapi ada karakteristik yang dapat merangkum pengertian matematika secara umum. Oke, kita perlu lihat juga bahwa dalam Principles and Standards for School Mathematics yang diterbitkan oleh NCTM, National Council of Teachers of Mathematics, dinyatakan bahwa matematika itu merupakan jaringan ide yang saling terhubung, bukan simpul yang terpisah-pisah. Meskipun seringkali matematika itu diajarkan, topik-topik matematika diajarkan secara terpisah-pisah. Misalnya kita belajar geometri, kemudian belajar aljabar, belajar aritmatika, dan sebagainya. Baik, kita akan melihat karakteristik matematika yang diulas oleh Prof. Sujadi dalam bukunya Kiat Pendidikan Matematika Indonesia. Yang pertama, memiliki objek kajian yang abstrak. Kedua, bertumpu pada kesepakatan. Tiga, berpola pikir deduktif. Empat, memiliki simbol yang kosong dari arti. Lima, memperhatikan semesta pembicaraan. Enam, konsisten dalam sistemnya. Oke, pada bagian ini kita akan membahas 3 karakteristik yang pertama, ya. Mari kita lihat karakteristik pertama, memiliki objek kajian yang abstrak. Ketika bicara tentang matematika, biasanya pikiran orang langsung terlihat, oh hitung-hitungan, oh terkait dengan bilangan. Nah, kita lihat contohnya bilangan 3. Kita ambil contoh 3 ini ya. Nah, yang mana sih 3 itu sebenarnya? Apa sih 3 itu sebenarnya? Yang mana 3 itu? Mungkin kita bisa tunjukkan, oh di samping kita ini ada buku-buku, lalu kita ambil 3. Atau kita tunjukkan, saya tunjukkan gini 3 jari saya. Nah, sekarang ini gambar buku, gambar jari, atau yang buku yang saya ambil dari lemari misalnya, jari yang saya tunjukkan ada 3. Yang saya tunjukkan ini itu adalah jarinya atau bukunya. Kalau kita punya buku sebanyak 3 buku di dekat kita, itu bukunya ya yang bisa, yang nyata, yang real, yang bisa kita indra, bisa kita pegang, bisa kita buka, kita baca, atau kalau jari bisa kita tekuk, tuh ya, bisa kita rasakan. Yang konkret, yang nyata adalah bendanya, bukan 3-nya. Tapi banyak buku, banyak jari yang ditunjukkan adalah 3. Berarti yang konkret, yang nyata benda bukunya, jarinya, tapi kuantitasnya atau banyaknya adalah 3. Gitu. Nah sekarang ini buku, ini jari. Lalu yang mana 3 itu? Apakah ini? Atau ini? Atau ini? Bukan ya. Ini semua ini adalah simbol atau tulisan yang merepresentasikan 3. Sama seperti ini gambar buku atau tulisan buku, gambar jari atau tulisan jari, tapi ini sebenarnya bukan buku, bukan jari. Hanya gambarnya, hanya tulisannya. Begitu juga dengan 3 ini. Hanya simbol, hanya tulisan. Bukunya sendiri bisa kita ambil dari lemari ini. Jarinya sendiri bisa saya tunjukkan seperti ini dengan jari tangan saya. Tapi 3-nya di mana? Dia abstrak. Hanya ada dalam pikiran kita. Sehingga dengan demikian objek yang dikaji dalam matematika, contohnya 3 ini seringkali disebut sebagai objek mental. Nah, objek dasar dari matematika itu meliputi fakta, konsep, operasi atau operasi maupun relasi, dan
prinsip. Tapi kita tidak bahas di video kali ini tentang pengelompokan objek dasar matematika itu ya. Kembali ke yang tadi, keabstrakan objek kajian matematika ini menjadi dasar, menjadi alasan perlunya kita menggunakan media pembelajaran atau alat bantu dalam mengajarkan matematika, objek-objek kajian matematika yang abstrak kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar. Kenapa? Karena menurut berdasarkan tahap perkembangan kognitif Piaget, peserta didik di usia 7 sampai 11 tahun atau usia SD itu masih berada pada tahap berpikir operasional konkret. Jadi konkret di tahap proses berpikirnya anak SD dengan abstrak yang menjadi sifat dari objek kajian matematika. Ada gap di situ yang perlu dijembatani dengan penggunaan media pembelajaran atau alat bantu. Itulah kenapa sampai ketika mengajar di SD kita menunjukkan kepada anak seperti tadi. Oh ini 3 nak. Padahal yang kita tunjukkan adalah jari, bukan 3. Jari yang banyaknya 3. Atau kita biasa menggunakan lidi-lidi, batu, kelereng, kartu-kartu seperti itu. Padahal sebenarnya itu bukan 3-nya. 3-nya mana? Tidak bisa diindra. Dia abstrak. Nah, jika di pembelajaran sekolah dasar kita tidak menggunakan media pembelajaran, maka peserta didik akan mengalami kesulitan dalam mencerna, dalam memahami matematika. Ibaratnya seperti bayi yang belum bisa makan nasi dipaksa makan nasi. Nah, bayi kalau belum bisa makan nasi tentu kita olah dulu kan jadi bubur, bukan diberikan nasi. Begitu juga dengan matematika ini. Karena tidak sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak di usia SD, tentu kita olah dulu, kita sajikan menggunakan media agar siswa bisa mencernanya, peserta didik bisa mencernanya dalam pemikiran peserta didik. Sehingga tingkat keabstrakan dari matematika itu diturunkan. Tingkat keabstrakannya menggunakan media pembelajaran. Oke, itu karakteristik matematika yang pertama, memiliki objek kajian yang abstrak. Yang kedua, bertumpu pada kesepakatan. Dalam matematika, kesepakatan itu merupakan tumpuan penting. Kesepakatan yang paling dasar dalam matematika itu disebut undefined term atau konsep primitif dan aksioma atau pernyataan pangkal. Kita lihat contohnya ya. Ini kita sepakati sebagai simbol untuk 3. Contoh lain. Ini kalau ditunjukkan seperti ini, kita sepakati ini sebagai sudut. Lalu apa itu sudut? Sudut disepakati sebagai bangun yang dibentuk oleh 2 sinar berpangkal sama. Jadi kesepakatan kembali lagi ke yang tadi merupakan tumpuan penting dalam matematika. Karena dalam matematika ini ada banyak sekali kesepakatan-kesepakatan. Selanjutnya kita lihat karakteristik matematika yang ketiga, berpola pikir deduktif. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah induktif dan deduktif ya. Induktif itu sederhananya pola pikir dari khusus ke umum. Sementara deduktif dari umum ke khusus. Alurnya dari umum ke khusus kalau deduktif. Kita coba lihat contohnya yang untuk induktif. Misalnya Malino di daerah Goa itu terletak di dataran tinggi. Hawanya di sana bagaimana? Oh, hawanya dingin. Kemudian kita pergi lagi, kita lihat lagi Batu di Malang. Dia terletak di dataran tinggi juga dan hawanya dingin juga. Lalu kita ke Lembang di Bandung. Oh, dia terletak di dataran tinggi, dingin juga hawanya di sana. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa daerah yang terletak di dataran tinggi itu berhawa dingin. Penyimpulan seperti ini yang disebut pengumpulan induktif karena dari kasus-kasus, contoh, lalu kita buat kesimpulan secara umum. Tapi hati-hati,
Apakah memang benar semua daerah yang terletak di dataran tinggi itu berhawa dingin? Boleh jadi ada pengecualian, boleh jadi ada anomali, boleh jadi ada daerah yang terletak di dataran tinggi tapi penduduknya sudah padat, akhirnya hawanya tidak lagi dingin. Seperti itu, ya. Nah, kita lihat contoh yang lain. Pilih dua bilangan ganjil berapa saja, lalu jumlahkan kedua bilangan ganjil itu. Bagaimana hasilnya? Kita coba lihat. 1 ditambah 21. Berapa hasilnya? Negatif 23 ditambah 85. Berapa hasilnya? 323 ditambah negatif 5. Berapa hasilnya? 21.675 ditambah 7.213. Berapa hasilnya? Lalu dari sini kasus-kasus, contoh-contoh, kita membuat kesimpulan. Nah, yang seperti ini masih tergolong induktif. Dari contoh-contoh, dari kasus-kasus, kita buktikan apakah dua bilangan ganjil kalau dijumlahkan hasilnya dapat bilangan genap. Nah, dalam matematika, suatu pernyataan itu dapat diterima kebenarannya jika dapat dibuktikan secara deduktif, sehingga diyakini berlaku untuk semua kasus. Berlaku untuk semua contoh. Dalam hal ini, berlaku untuk semua bilangan. Mesti bisa dibuktikan berlaku untuk semua. Nah, kalau kita mau membuktikan satu-satu, kita tidak akan sanggup. Kita perlu membuktikan ini hanya bilangan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Bagaimana dengan miliaran? Bagaimana dengan triliunan? Kita tidak akan mungkin bisa membuktikannya satu persatu. Sementara kalau mau diterima di matematika harus bisa dibuktikan berlaku untuk semua, kan? Sekarang mari kita lihat. Sebelumnya kita lihat dulu bilangan genap itu adalah bilangan bulat kelipatan 2 ya, atau bilangan bulat yang dapat dibagi habis oleh 2. Kemudian bilangan ganjil, bilangan bulat yang jika dibagi 2 selalu bersisa 1. Kita pilih M dan N bilangan bulat sebarang. Bilangan berapa? Terserah, bisa berapa saja. Tapi kita nyatakan dia dalam variabel M dan N. Bisa 1, bisa negatif 1, bisa 2, bisa negatif 2, bisa 231 atau negatif 342. Bilangan bulat sebarang. Kalau begitu, sesuai dengan pengertiannya dari bilangan genap, 2M dan 2N merupakan bilangan genap karena dia kelipatan 2 atau ketika dibagi habis dengan 2, ketika dibagi dengan 2 hasilnya tidak bersisa atau bisa habis dibagi 2. Sedangkan 2M tambah 1 dan 2N tambah 1 itu adalah bilangan ganjil karena kalau dibagi 2 dia bersisa 1. Dari sini kita lanjutkan. Tadi sudah disepakati ya, kita sudah tahu ya 2M 2N itu genap, 2M tambah 1 dan 2N tambah 1 itu ganjil. Kita misalkan 2M tambah 1 sama dengan A, 2N tambah 1 sama dengan B. Berarti kita bisa tuliskan A tambah B sama dengan 2M tambah 1 tambah 2N tambah 1. Kalau kita lepas kurungnya hasilnya seperti ini. Lalu kita komutatifkan, didapat 2M tambah 2N tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1-nya ini dapat 2 sama dengan 2. Nah sekarang ini kita bisa distributifkan 2M tambah 2N tambah 2 itu sama dengan 2 dalam kurung M tambah N tambah 1. Distributif ya, berlaku sifat distributif. Seperti ini. Nah sekarang M tambah N tambah 1 ini bisa kita misalkan dengan P. Sama seperti tadi di atas 2M tambah 1 kita misalkan A, 2N tambah 1 kita misalkan dengan B. Maka M tambah N tambah 1 ini kita bisa misalkan dengan P. Sehingga kita dapatkan 2P. 2P ini sama dengan apa? Tadi kembali ke yang di atas, sama dengan A tambah B. Jadi A tambah B sama dengan
2P. Nah, karena pada operasi penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat tertutup, berarti P ini adalah bilangan bulat. P dikali 2, 2P itu adalah, kembali ke pengertian yang tadi, bilangan genap. Dengan demikian, kita bisa lihat AB tadi bilangan ganjil, 2P karena sifat tertutup, maka 2P ini adalah bilangan PA-nya bilangan bulat, maka 2P-nya adalah genap. Kita bisa simpulkan hasil penjumlahan dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Seperti itu. Jadi kita tidak mengambil contoh 3 tambah 5 sama dengan 8. Oh, 3-nya ganjil, 5-nya ganjil, maka dapat 8, 8-nya ini genap. Tidak. Tidak dari kasus-kasus khusus. Tapi kita buktikan dulu, kita tunjukkan dulu secara umum. Lalu dari sini baru kita bisa ambil contoh. Contohnya ini loh. 3 tambah 5 sama dengan 8. Contohnya negatif 1 tambah negatif 1 sama dengan negatif 2. Seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya, demikianlah 3 karakteristik matematika yang kita bahas untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini.